Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita untuk setahun terdapat dalam Mazmur 121 sampai dengan Mazmur 125. Sebagai ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Mazmur 121 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Firman Tuhan saya beri judul, Tuhanlah satu-satunya penolong yang setia. Mari kita baca bersama Mazmur 121 ayat yang ke-1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Satu pertanyaan Raja Daud, di mana dia merasa memerlukan pertolongan, dan pertolongan itu dia bingung untuk dapatkan di mana, sehingga dia mencari kemana. Dia lihat ke gunung-gunung, apakah dari sana dia dapatkan pertolongan. Tetapi di ayat yang selanjutnya dia katakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Memang Raja Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, yang selalu bersama Tuhan, melihat mujizat-mujizat pertolongan Tuhan. Namanya dia masih manusia, dia merasa lemah. Pada saat dia dilanda rasa kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, dia mencari yang lain untuk pertolongan. Tapi kemudian dia ingat bahwa Tuhanlah penolong yang benar dan yang setia. Dikatakan bahwa Raja Daud ini akhirnya dia mengingat bahwa Tuhan yang sudah selalu menolong dan menjadi jawaban di dalam kehidupannya. Dia lari lagi kepada Tuhan. Tuhan mau menerima dia. Gitu juga kita pun, semua manusia di seluruh dunia ini, kita anak-anak Tuhan. Saat ini kita sedang dilanda rasa takut. Takut karena ada pandemi, takut karena ada gempa bumi di mana-mana, takut karena ada banjir yang besar di mana-mana, bahkan di seluruh dunia terjadi. Jadi orang-orang di seluruh dunia merasa takut. Tapi tidak semua orang takut. Kita anak-anak Tuhan harus berani. Sebab kalau kita takut, berarti kita tidak percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bahkan juga orang-orang percaya atau hamba Tuhan ada yang merasa takut dan gentar dan bimbang, sehingga mereka mau mencari pertolongan di tempat lain. Tapi mari kita baca di dalam Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Di sini Tuhan ingatkan kepada kita, orang-orang yang takut dan gentar sehingga mau mencari pertolongan di tempat lain. Tuhan katakan, datanglah kepadaku, akulah penolong yang setia. Jangan kamu takut, karena orang-orang yang takut mati karena masalah-masalah, situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan katakan itu adalah mengecilkan kuasa Tuhan. Sebab itu sekarang ini kita minta pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita semua anak-anaknya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di dalam Alkitab tertulis sampai 365 kali, jangan takut. Itu berarti setiap hari kita harus berdoa dan kita harus kuat di dalam Tuhan, dan kita tidak usah takut. Karena Tuhan selalu
menjadi penolong kita. Seperti Raja Daud sudah mencari dan meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah tolong. Kita baca dulu di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Jadi berarti roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Roh ketakutan itu berasal dari si jahat. Sebab itu marilah kita anak-anak Tuhan, jangan takut. Itu tandanya Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Sebab itu di sini ada ayat juga yang mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi saat ini kita minta, Tuhan, Engkau berikan saya roh untuk membangkitkan kekuatan. Saya tidak takut lagi menghadapi dunia ini yang begitu banyak masalah-masalah yang mengerikan, bahkan penyakit-penyakit bermacam-macam, dan mendengar dari mana-mana banyak orang yang celaka dan meninggal. Tapi kami tidak takut, karena nyawa kita sudah ada dalam tangan Tuhan. Apapun terjadi, biarlah kita terus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, hilangkan rasa takut itu. Kita mau bersyukur, bersukacita. Kita mau selalu dengan hati yang bergembira seperti Raja Daud.